Halo guys, ini adalah channel Bit1. Ini adalah video pertama di channel Bit1. Channel ini adalah channel yang ngebahas tentang news, update, tentang cryptocurrency ya. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan channel ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe, oke? Nah, di sini itu kita akan ngebahas bener-bener tuntas ya. Day per day gitu kan. Tanggal per tanggal itu pembahasan tentang cryptocurrency ya. Oke, untuk sekarang itu Bitcoin kita bahas mother of coinnya dulu ya. Bitcoin itu di harga 26.862 dolar ya. Jadi si Bitcoin ini bisa dibilang ya bener-bener sideways ya. Apalagi di kala market weekend seperti ini gitu kan. Ya jangan kita harapkan ya. Bahkan kalau misalkan ya kita buka chartnya, dia itu jam 3 pagi tadi ada spike ya. Spike-nya itu lumayan gitu kan. Dia itu berharga lagi. Dia itu spike sampai 27.120 dolar ya. Nah, untuk harga terendahnya itu di 26.670 dolar. Jadi untuk time frame 4 jamnya kayak gini ya, benar-benar spike itu ngambil liquidity swift yang berada di candle sebelumnya ya. Jadi dia ngambil liquidity swiftnya itu di situ yang ditunjuk. Nah, terus si close candlenya itu benar-benar di bawah lagi gitu kan. Bener-bener manipulatif kalau misalkan market weekend ya. Makanya kalian itu kalau trading jangan di weekend. Jadi bakal ada pump and dump gitu, manipulatif. Nah, kelihatan banget di time frame 15 menitnya ya. Kalau misalkan kalian lihat bener-bener ke up, ke down, ke up, ke down gitu. Bener-bener manipulatif banget gitu. Nah, untuk weekend tuh emang begitu ya. Makanya tidak disarankan banget gitu trading di weekend gitu. Karena bakal ada liquidity swift gitu. Jadi orang-orang yang masang short gitu kan. Jadi kan menempatkan stop lossnya itu di harga tipis-tipis gitu kan. Jadi bakal dilikuidasi dulu baru turun lagi. Begitupun dengan koin ya di bawahnya Ethereum ya. Di bawahnya Bitcoin yaitu Ethereum ya. Sama. Jadi pergerakannya ngikutin Bitcoin gitu. Bitcoinnya spike, Ethereumnya juga ikut spike gitu. Spike-nya pun lumayan ya. Jadi untuk harga tertingginya itu ada di 1.575 dolar. Untuk harga terendahnya itu ada di 1.536 dolar gitu kan. Jadi benar-benar spike manipulatif ya. Kalian itu bakal kena likuidasi atas bawah. Jadi bener-bener ini bukan kapitulasi tapi manipulasi gitu kan. Manipulasi itu well yang sering bermain yang mengambil atau memakan retail di kala market weekend. Jadi kalian itu jangan sekali-sekali trading di weekend, oke? Nah, itu pembahasan tentang Bitcoin dan Ethereum ya. Jadi sekarang kita bahas berita yang lagi happening itu 14 Oktober. Yang pertama itu berita di 00.04 dini hari ya. Tiket konser Taylor Swift sekarang tersedia untuk dibeli dengan cryptocurrency. Jadi benar-benar inovasi terbaru ya. Jadi benar-benar kerjasama bagus lah antara si penyedia tiketnya dengan pembayarannya itu udah bisa dibeli sama cryptocurrency gitu. Jadi kalau misalkan kalian contohnya beli di Shopee atau di marketplace lain gitu kan, pas ada di menu checkout itu ada pemilihan paymentnya itu cryptocurrency. Jadi bener-bener bagus gitu. Nah, kita buka ya berita fullnya ya. Nah, jadi menurut Kripto Kentang BitPay, aplikasi pembayaran mata uang kripto kini memungkinkan pengguna membeli tiket konser Eras Tours Movie, itu nama konser Taylor Swift ya, mendatang menggunakan berbagai mata uang kripto termasuk XRP atau Ripple, Shiba Inu, Bitcoin dan Ethereum. Untuk membeli tiket, pengguna harus mengunjungi situs web AMC. Jadi AMC itu adalah situs yang penyedia tiketnya gitu.
Jadi memilih konser yang diinginkan, yang memilih opsi pembayaran kripto saat check out gitu. Eras Tour Movie akan berlangsung di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Brazil, Jepang, Australia, Singapura, Prancis, Inggris, dan banyak lainnya. Bitcase mengklarifikasi bahwa individu yang ingin memanfaatkan penawaran terbaru harus mengunjungi situs web resmi AMC. Jadi kalian tuh kalau pengen pembayaran kripto harus mengunjungi AMC ya. Dan membeli konser pilihan bintang pop tersebut. Kemudian mereka akan mendapat kesempatan untuk memilih metode pembayaran mereka. Dengan salah satunya adalah kripto. Tinjau pesanan Anda, konfirmasi transaksi, dan lakukan pembayaran Anda. BitPay memastikan proses pembayaran yang aman dan efisien. Efisien tersebut menjelaskan langkah terakhir dari proses tersebut. Jadi benar-benar inovasi terbaru ya. Jadi benar-benar adopsi lah. Jadi bisa jadi di kemudian hari itu kalian itu datang ke warung atau beli rokok di Madura itu menggunakan Ripple. Bisa jadi ya. Jadi kita nggak ada yang tahu gitu kan masa depan kan. Kan setiap hidup ini menuju masa depan itu bakal ada inovasi terbaru. Oke, itu adalah berita ya, berita singkat di 0004 dini hari. Sekarang ada berita terbaru di 0144 dini hari ya. Pendapatan jaringan Ethereum menurun, menguji narasi pasokan deflasi Ether ya. Jadi kita buka ya beritanya. Menurut Coindesk, Ethereum mungkin memasuki fase baru yang ditandai dengan rendahnya pendapatan jaringan yang dihasilkan dari biaya, yang dapat menguji narasi pasokan deflasi token Ether aslinya. Seperti yang dilaporkan oleh perusahaan analisis data kripto Into the Block, pendapatan blockchain Ethereum dari berbagai jaringan telah turun ke level terendah sejak April 2020. Turun 90% dari puncaknya pada bulan Mei berdasarkan data Into the Block. Biaya transaksi yang tinggi dan biaya bahan bakar telah menjadi kekhawatiran bagi pengguna Ethereum sebagai pasar bullish ya. Jadi menurut yang harus kalian ketahui ya, jaring Ethereum itu ERC20 itu emang banyak dipakai kan ya. Untuk kayak misalkan NFT, non fungible token gitu kan. Terus ada DeFi gitu. Jadi banyak dipakai dan terdengar cepat gitu kan transaksi. Cuman banyak yang bilang itu biayanya sangat mahal gitu, pajaknya ya. Jadi makanya sekarang ada project-project baru gitu kan untuk menyaingi Ethereum. Cuman ya emang koin kedua setelah Bitcoin Ethereum itu sangat kuat gitu kan. Jadi emang Ethereum terus yang menjadi bagusnya gitu kan. Cuman ya kalau menurut saya gitu ya, pajaknya atau si biayanya jangan terlalu mahal gitu. Karena emang kalau mahal terus orang-orang itu bakal pindah jaringan gitu kan. Itu berbahaya sekali gitu kan untuk Ethereum dan kedepannya gitu. Project-project Ethereum kan banyak ya yang pakai jaringan Ethereum kayak misalkan Polygon, Matic gitu kan. Shiba Inu juga ERC20. Jadi bener-bener gitu kan. Jadi harus di inilah di compare sama yang lain lah. Jangan mau kalah saing tentang biaya karena harus marketingnya harus bagus gitu kan. Nah, tuh kan pengembangan Solidus lapisan 2 gitu kan. Jadi itu adalah berita ya tentang Ethereum ya. Benar-benar Ethereum ini menurut saya harus dikembangkan dalam segi biaya ya. Jangan terlalu mahal lah gitu kan. Biar kedepannya itu semua project itu pakai jaringan Ethereum gitu kan. Oke, yang ketiga. Jam 2.43 dini hari. Token asli liquidity LQTY itu singkatannya ya, LQTY. Rally 80% di tengah lesunya pasar kripto. Jadi menurut Coindesk, protokol pinjaman terdesentralisasi Liquidity telah melihat token aslinya LQTY menguat 80% sejak sebulan terakhir. Kontras dengan kinerja yang lesu di pasar mata uang kripto yang lebih luas,
Jadi LQTY ini naik sendirian gitu kan, melawan arus Bitcoin gitu kan. Bitcoinnya sideways, Ethereum turun, tapi LQTY itu bener-bener malah naik sendirian gitu sebulan terakhir gitu kan. Dari open perdagangan bulan kemarin 0,75, sekarang udah 1,35 dolar gitu kan. Itu kan udah hampir naik 100% ya. Jadi kalau misalkan kalian invest 1 juta itu hampir jadi 2 juta gitu kan. Itu kan malah bagus banget gitu kan. Kita tuh harus menunggu koin-koin yang naratifnya bagus kayak gini ya. Kayak misalkan melawan arus Bitcoin. Bitcoinnya dump turun tapi koin itu naik sendirian. Itu kan bener-bener out of the box ya. Itu koin lain tuh harus nyontoh gitu kan. Padahal mah di belakangnya ada whale ya yang belanja ya. Nah, bener-bener mantep ya. Yang lain turun, dia naik sendirian. Nah, kita lihat aja ya di chartnya ya, LQT ya kita cari ya. Kita lihat apakah benar gitu kan naik. Nah, sekarang harganya 1,2 dolar, 1,3 dolar ya kita buletin ya. Harga tertingginya di 1,5 dolar ya. Nah, untuk daily candle dailyannya begini ya, untuk bulanannya benar ya dia. 1 bulan terakhir itu udah naik hampir 100% gitu kan. Tapi untuk kalian ya, kalau misalkan ngelihat market seperti ini, jangan ikut-ikutan buy gitu, karena ini terlalu tinggi gitu. Kalau kalian pengen buy, kalian itu harus memperhatikan support resisten yang baru saja di break gitu kan. Nah, resisten yang baru di break itu akan menjadi support ya. Jadi kalian harus cari, nah di sini adalah support atau resisten yang baik untuk kalian akumulasi. Kalau kalian pengen akumulasi di LQTY ya. Cuman kalau misalkan kalian gak mau dan tidak ngerti tentang projectnya, apapun tentang LQTY ya jangan ikut-ikutan gitu. Karena ini bisa jadi nanti pump and dump doang gitu kan. Cuman kalau kalian mengerti gitu kan untuk masa depan ya gas aja gitu. Cuman kalian itu benar-benar harus mengerti dulu gitu kan. Apa ini LQTY dan apa pula gitu kan kegunaan LQTY tersendiri gitu kan. Jangan pas ngelihat lagi pam-pamnya kalian ikutan nyangkut. Nanti kalian nyalahin lagi kan, nyalahin kripto kan. Jangan begitu lain kali ya. What the fuck man. Oke, untuk videonya sampai di sini aja ya. Kalian suka like, comment, share, subscribe. Bye bye.